Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang lebih berat daripada ujian Nabi Adam alaihissalam? Adakah yang lebih hebat daripada ujian Nabi Musa alaihissalam? Dipancung kepala anak-anak kecil, yunabbihuna abna'ahum, anak kecil yang laki-laki disembelih, dimasukkan ke dalam peti kayu, dihanyutkanlah ke sungai Nil. Bayangkan, coba bayangkan ibu melahirkan anak, masukkan ke kotak kayu, hanyutkan ke pantai Padang. Bagaimana perasaannya waktu itu? Saya tak bisa menggambarkannya. Kenapa? Karena saya tak melahirkan anak. Tidak bisa laki-laki ahli tafsir bercerita bagaimana sakitnya melahirkan. Wa'nan ala wanin, sakit di atas sakit, lemah di atas lemah. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, menyusukan anak selama 2 tahun. Setelah anak lahir, meregang nyawa melahirkannya. Kadang melahirkan anak masih meregang nyawa. Masih. Di tempat lain kabarnya bantu orang bersih. Asyik lahir. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tiba-tiba apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa in khifti alaih, kalau kau takut anakmu itu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkanlah dia ke dalam sungai Nil, hanyutkan dia ke kotak kayu. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan anakmu ini. Waja'iluhu minal mursalin, nanti kami jadikan anakmu itu menjadi rasul. Wahyu itu diturunkan Allah untuk laki-laki atau perempuan. Memang kalau menang 45 menit memang susah konsentrasi. Wahyu itu diturunkan Allah kepada ibu Nabi Musa, namanya Yohanes, yang kena razia. Bukan razia STNK BPKB, razia siapa yang punya anak laki-laki, pancung kepalanya, potong kepalanya. Karena Fir'aun mimpi nampak anak laki-laki menarik mahkota. Fir'aun mimpi malam, nampaknya anak laki-laki menarik mahkota. Rupanya orang kalau sudah punya jabatan dan kekuasaan, walaupun selevel setinggi Fir'aun, ketakutannya luar biasa. Takut pak, takut bu. Bersyukurlah bapak yang tak ada takutnya, bersyukurlah ibu yang tak ada takutnya. Karena ibu dan bapak tak ada jabatan dan kekuasaan. Takut, mengerikan. Nampak anak kecil menarik mahkota, takut. Maka kata dia, dipanggilnya lah Dewan Pertimbangan Fir'aun, namanya Watimun. Dewan Pertimbangan Fir'aun. Hai tukang-tukang sihir, ya tadi malam saya mimpi. Apa mimpimu Tuan Mun? Nampak saya ada anak kecil menarik mahkota saya. Apa arti mimpi saya itu, wahai tukang sihir? Dulu namanya tukang sihir, sekarang tidak lagi tukang sihir, namanya sekarang penasehat spiritual. Oh, keren. Pakai jas, pakai dasi, tapi dukun juga. Berkawan sama hantu. Mukanya pun 11-12 macam hantu. Menurut kalian, wahai pertimbangan Fir'aun, ini mimpi yang nampakku tadi malam itu apa? Kata penasehat Fir'aun, ada anak kecil yang lahir tahun ini, dan nanti kalau dia besar, dia yang akan menarik mahkota kerajaan, dan dia yang akan menggulingkanmu. Maka siang, pagi, dan malam Fir'aun ketakutan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Sejak mimpi itu beberapa hari Fir'aun tidak makan katupe gulai pakar. Apa lo makan itu Fir'aun? Maksudnya dia tidak selera makan, tidak lalu makanan dari lehernya. Sampai akhirnya skenario Allah terjadi. Rupanya yang ditakutkan itu bukan jauh-jauh dari rumahnya,
Malah yang ditakutkan itu datang ke rumahnya. Bagaimana cara Allah memasukkan Musa ke dalam rumah Fir'aun? Allah kalau membalas luar biasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tiba-tiba istri Fir'aun sedang mandi di tepi sungai Nil. Ketua Dharma Wanita, ketua PKK-nya lah waktu itu, sedang mandi-mandi di tepi sungai Nil. Nampaklah oleh dayang-dayang kotak hanyut. Tengoknya kotak hanyut. Itu kotak apa? Kotak apa? Hei dayang-dayang, berenang, ambil itu kotak. Akhirnya dayang-dayang mengambil kotak, dibuka. Begitu mereka buka kotak, mereka terkejut. Wow, amazing. Ternyata seorang bayi. Kata perempuan itu, istri Fir'aun, namanya Asia. Kata Asia, inilah yang lama ku nanti dan ku tunggu. Karena istri Fir'aun sudah lama tak punya anak. Orang soleh, luar biasa cara Allah membalas doanya. Ikhlas dia, tulus hatinya, dikasih Allah anak. Tanpa hamil, tanpa muntah, tanpa ngidam, tanpa melahirkan. Dapat anak keluar dari kota. Sekarang banyak juga ibu-ibu dapat anak keluar dari kota. Tengok buka pintu, kota, rupanya dibuang orang. Dikasihlah nama anak waktu mengurus di Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Bu, siapa nama anak ini? Bin Kardus. Tapi Nabi Musa alaihi salam bukan begitu kejadiannya. Dia adalah wahyu dari Allah, dikirimkan kepada ibunya, dianyutkan, diselamatkan. Akhirnya dapatlah anak kecil. Begitu cara Allah memasukkan anak kecil ke istana Fir'aun. Begitu pula cara Allah membalas orang-orang yang ikhlas. Siapa yang ikhlas di sini? Seorang ibu yang ikhlas menghanyutkan anaknya, padahal dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa. Kalau sudah kata Allah hanyutkan, hanyutkan, tak ada berpikir-pikir. Ikhlas lillahi ta'ala.